Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wal quwwata illa billah, ma ba'da. Kawan-kawan ASN Kemenak Kota Malang dan para pemirsa media sosial Kemenak Kota Malang, alhamdulillah pagi hari ini kita memulai kajian Maqasidus Shaum yang diinisiasi oleh kawan-kawan seksi Bimas Islam menyambut bulan Ramadan yang insya Allah jatuh pada 1 Maret yang akan datang. Kitab Maqasidus Shaum ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Izzuddin Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Ibn al-Qasim As-Sulami As-Syafi'i, atau lebih terkenal dengan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Kitab ini ada 10 fasal. Yang pertama berkaitan dengan wajibnya puasa. Allah dalam surat Al-Baqarah 183 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa masing-masing orang-orang yang beriman itu diberikan perintah untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Kalimatnya indah, ada kalimat la'allakum tattaqun, moga-moga kita termasuk orang bertakwa. Artinya tidak semua orang yang berpuasa pasti terhitung minal muttaqin yang diharapkan, karena orientasi orang-orang yang berpuasa itu bermacam-macam. Ada yang memang lillah, ada yang memang karena sungkan, atau memang karena keseharian budaya. Maknahu la'allakum tattaqun an-naro bisaumihi. Kalimatnya adalah la'allakum, maknanya menurut Sa'izzuddin Ibnu Abdussalam, la'allakum tattaqun itu moga-moga kamu terhindar dari api neraka bisaumihi, dengan puasa syahri Ramadan. Karena fa'innahu saumahu sababun li ghufranidz dzunub al-mujibati linnar. Karena puasa bulan Ramadan ini bisa menjadi sebab atau media seseorang itu mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang mengharuskan dia masuk api neraka. Yang perlu kita ketahui kawan-kawan sekalian, menurut kitab Zawajir an Iqtirab al-Kabair itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada ancaman dosa itu pasti dosa besar. Jadi mereka Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak membagi dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, tetapi semua dosa itu besar, karena tidak ada orang yang bisa kuat menahan beratnya api neraka. Wa fi shahihaini 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala bunyal Islam ala khamsin, ala an ta'budallah wa takfura bima dunah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Islam ini dibangun menjadi 5 poin. Yang pertama, bagaimana kita menyembah kepada Allah dan mengufuri atau tidak mempercayai selain Allah. Yang ini menjadi kandungan dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi seperti yang pernah
saya share dalam pesan pagi, celoteh pagi, bahwa ketakwaan itu ada 4 martabah, dan nanti martabah tertinggi adalah martabahnya kelompok musyahadah, yaitu mereka yang mengkhawatirkan ada selain Allah dalam hatinya. Nah, ini termasuk tingkat yang paling tinggi, at-takfura bima dunah, jadi mengufuri segala sesuatu yang selain Allah di dalam hatinya. Kemudian poin yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan sholat. Kalimatnya menggunakan aqoma yuqimu, bukan antaf ala sholah, kamu mengerjakan sholat, tetapi iqamis shalah artinya perilaku sholat itu harus dilakukan secara kontinu. Tidak hanya pokoknya sudah pernah sholat itu, pokoknya sholat Jumatan saja atau sholat Idul Fitri saja, enggak, tetapi ada kontinuitas itu. Makanya kalimatnya menggunakan aqoma yuqimu, artinya mendirikan sholat. Kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat. Jadi ada semacam kalau keyakinan itu zakatnya dengan syahadah, badan ini zakatnya dengan sholat, kemudian ita'uz zakat ini zakatnya harta kita, wahijul bait, kemudian pergi ke Baitullah, yang tahun ini di Kementerian Agama menjadi tahun terakhir penyelenggaraan haji dikelola oleh Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir adalah shaumir Ramadan, puasa Ramadan, yang insya Allah kurang dari sebulan ini kita sudah mulai diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Insya Allah sekitar 1-2 Maret nanti kita menunggu pengumuman dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Wa faslus tsani fi fadhaili, bab yang kedua adalah tentang keutamaan-keutamaan. Tetapi yang pertama, kita untuk season pertama kita cukupkan pada kajian sampai fi wujubihi. Jadi kewajiban berpuasa ini menjadi beban untuk semuanya, tidak terkecuali, termasuk orang yang sedang dalam posisi udzur, itu dia terbeban puasa. Karena punya beban puasa itulah akhirnya nanti ketika dia berpuasa itu tidak mungkin karena udzurnya, maka pada saat dia sudah selesai suci, maka dia harus mengqodhoinya di luar bulan Ramadan. Nah, qodho ini ada batasnya. Batasnya adalah bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini seseorang harus mengqodho, menghabiskan qodho puasanya sampai habis. Kalau kemudian sampai masuk Ramadan lagi qodho belum dilakukan, maka setiap harinya seseorang itu harus membayar fidyah. Nah, hanya saja kalau penundaan puasa, qodho puasa itu tersebab karena sakit, yang dia tidak kuat untuk mengqodhoi, atau karena hal lain, menyusui atau hamil sehingga tidak bisa segera mengqodho, maka dimaafkan, cukup dengan qodho saja tanpa harus membayar fidyah. Kalau ada udzur, yang udzur atau halangan, yang halangan itu dibenarkan secara syariat. Seumpama sakit, yang sakit itu dia menjadi tidak kuat berpuasa, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah saja untuk qodhonya. Jadi nanti waktu bulan Ramadan ya terbeban berpuasa lagi, tanpa fidyah, cukup qodho saja. Tanpa fidyah, qodho saja untuk mereka-mereka yang udzur. Tetapi kalau diganti fidyah saja itu tidak bisa. Jadi kalau punya hutang puasa, saya ganti fidyah sajalah, tidak bisa. Ya harus dibayar dengan puasa,
kecuali nanti dia itu sudah suyuh, sudah sangat tua, pikun, maka dia bisa diganti dengan fidyah. Mungkin sampai sini kajian kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo dicatat melalui admin kawan-kawan PPID, dan nanti insya Allah akan dijawab pada sesi berikutnya. Sukses selalu untuk panjenengan semua. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan fadilah bulan Sya'ban, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sukses selalu untuk panjenengan semua. Tetap semangat bekerja lillah, karena Allah, dan salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.